Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa ja'ala qur'ana hudan lin-nasi wasabilis salam wa ja'ala Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa ja'ala mu'minina kulluhum ikhwan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa rabbul alam wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin wa khairul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tasliman wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Infiru khifafan wa siqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Hadirin mukarramun, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM yang baru tapi lama, Bapak Haji Endang, juga DKM yang lama, Bapak Haji Cecep Saifuddin. Yang saya hormati guru-guru kita, khusus Al-Mukarram Al-Ustadz Supriyadi, dan juga guru-guru yang lainnya. Yang saya hormati Bapak Haji Noto Supriyanto, Bapak Bambang Murti, dan para tokoh, para pengurus, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih begitu banyak memberikan nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, umur panjang yang kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga ada di permulaan tahun baru 1447 Hijriah. Semoga tahun baru ini memberikan keberkahan kepada kita. Allah panjangkan umur kita, sehatkan kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan rizki yang berlimpah, yang barokah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga semua keadaan membaik, keadaan hidup kita, keadaan negara kita, bahkan keadaan negara-negara Islam, terutama saudara kita di Palestina yang senantiasa dizolimi oleh orang-orang Yahudi, semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini adalah hari Tasu'a, tanggal 9 Muharram. Besok tanggal 10 hari Asyura. Amalan yang terbaik di bulan ini adalah berpuasa, terutama tanggal 9 dan tanggal 10. Karena kata Nabi, afdhalus shaum ba'da Ramadan shaumi fi sahrullahil haram, yaitu berpuasa di bulannya Allah, yakni bulan haram, terutama bulan Muharram. Bulan ini bulan istimewa, permulaan daripada tahun Hijriah, di mana banyak peristiwa-peristiwa besar terjadi di bulan Muharram ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir, hampir semua peristiwa besar yang terjadi di semesta itu terjadi di bulan Muharram. Nabi Adam diciptakan oleh Allah di bulan Muharram, hari Jumat bulan Muharram. Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga hari Jumat di bulan Muharram. Diturunkan ke bumi juga hari Jumat bulan Muharram.
Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dari banjir bandang tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api unggun di bulan Muharram. Nabi Ayub sehat daripada sakit yang luar biasa di bulan Muharram. Dan banyak peristiwa-peristiwa penting. Makanya disebut Sahrullah. Ini bulan di mana Allah banyak menyelamatkan. Jadi bukan Allah tidak menyelamatkan di bulan yang lain, tapi istimewa di bulan ini. Maka oleh sebab itu kita harus banyak bermunajat, bermohon kepada Allah, karena bulan inilah bulan-bulan di mana Allah banyak menyelamatkan hambanya. Jadi yang terhimpit masalah, terhimpit ekonomi, yang sedang dalam berbagai macam kesulitan, mudah-mudahan di bulan ini dengan bermunajat kepada Allah diurai segala sakinah. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya minggu pertama kajian guru kita Al-Mukarram Bapak Ki Haji Dedi Ahmad Sehu, namun beliau sedang berhalangan, sedang menjenguk anaknya di pesantren. Jadi hari ini saya jadi ban serep biasa. Mudah-mudahan daripada waktunya kosong kita isi saja. Semoga ada manfaatnya. Baik, kita baca kitab saja daripada ngelantur. Al-hikmatu minal hikami ata'iyah. Qala al-mu'arif al-imam Ibnu Athaillah As-Sakandari wa nafa'na bi ulumihi naf'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. La tatarraqab faragal aghyar fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. La tatarraqab, dan janganlah engkau menunggu berhentinya faraghal aghyar, akan kecenderungan dunia. Fa innaka dzalika, karena yang demikian itu yaqta'uka, akan memutusmu an wujudil muraqabatillahu, akan adanya muraqabah terhadapnya. Fima huwa muqimuka fihi, di mana keadaanmu dia telah meletakkanmu di dalamnya. La tatarraqab faragul akyar, jangan menunggu berhentinya kecenderungan terhadap dunia baru pengen ibadah. Jadi bisa nggak kita lepas, berhenti dari kecenderungan kepada dunia, Pak? Udah nggak senang duit lagi gitu. Udah nggak senang, nggak pengen lagi punya mobil. Udah nggak pengen lagi punya rumah bagus. Udah nggak pengen aja dunia. Udah selesai, nggak ada kecenderungan lagi akan dunia. Nggak mungkin. Zuyyina linnasi hubus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamah wal an'am wal hars. Zuyyina linnasi hubus syahwati, dihias-hias pada keinginan manusia. Jadi dihias-hias kita dari sononya kepada apa? Minan nisa, terhadap perempuan. Wal banina, anak keturunan. Senang kita sama perempuan, laki-laki itu. Wal banina, senang manusia kepada anak-anak. Lucu-lucu anak kita, menggembirakan. Bahkan kalau nikah belum punya anak, berusaha sana sini biar punya anak. Terus pada harta yang banyak, minad dhahabi, dari emas, wal fiddati, dari perak,
wal khailil musawwamah, kuda-kuda pilihan. Kalau sekarang Pajero kudanya, ya. Terus Fortuner, itu kuda-kuda pilihan. Alphard, wal an'am, binatang ternak, wal hars, tanah yang luas. Bisa nggak kita lepas dari itu? Nggak mungkin. Karena memang Allah yang bilang dihias-hias pada keinginan manusia yang pernah perempuan. Itu laki-laki itu. Saya mah udah nggak senang perempuan. Nggak normal itu, Pak. Kalau ada yang bilang nggak suka perempuan. Laki-laki entah itu kaya, miskin, orang biasa, bahkan ustadz, kiai, yang diomongin itu aja di mana-mana, Pak. Ya enggak? Itu Bu, begitu laki-laki Bu, memang. Di mana-mana yang diomongin perempuan. Ya. Itu Bu, saya kasih tahu. Makanya saya nggak pernah suka dengan laki-laki begitu. Kalau perempuan apa yang diomongin? Emas yang diomongin, perhiasan, baju. Maka kalau ibu-ibu yang senang kemana-mana, perhiasan yang dicari. Kemarin waktu hajian, istri saya kalau saya ajak ke Jam-Jam Tower itu, kalau ngeliat toko emas udah ngelirik-lirik aja, Pak. Emang begitu perempuan. Ya. Maka surganya bagi laki-laki yang diiming-iming apa buat laki-laki? Bidadari. Dapat bidadari 72 ekor. Masa. Kalau perempuan apa iming-imingnya? Perhiasan, mahkota, pakaian yang bagus. Laki-laki kurang peduli kepada pakaian, artinya nggak penting banget ya. Kalau ibu-ibu kan penting banget tuh. Pengajiannya seragamnya udah ada 5 tuh. Pengajian mingguan sendiri, pengajian bulanan sendiri. Ntar mau maulid bikin seragam, mau tampil qasidahan bikin seragam. Ntar ada undangan pernikahan bikin seragam. Gitu. Laki-laki kadang-kadang batik satu itu aja. Seperti itu. Dipakai ngaji itu ya, dipakai kondangan itu, dipakai gaple juga itu. Ya. Kadang-kadang kancingnya udah 3 warna. Laki-laki biasa aja itu, nggak semangat kalau perkara kantor. Ya ada juga yang fashionable, tapi nggak terlalu. Kalau perempuan tuh perfect sekali urusan pakaian, urusan perhiasan. Memang itu kecenderungannya. Jadi nggak bisa kita berhenti dulu daripada kecenderungan dunia baru ibadah, nggak mungkin. Nggak mungkin akan terjadi. Makanya ibadah aja. Sesibuk apapun kita, masih melayang kemana-mana pikiran ketika ibadah, sholatnya belum khusyuk, zikirnya belum sampai ke kolbu, sedekahnya belum ikhlas, udah kerjakan saja. Karena memang kata Imam Junaid Al-Baghdadi, tapi yang aslinya ini, yang dari Baghdad itu. Ada muridnya bertanya kepada beliau, ya Syekh, kok sholatku belum pernah khusyuk, tidak pernah khusyuk, zikirku tidak pernah sampai ke dalam kolbu. Apa jawabnya? Lanjutkan, perbanyak sholatmu, perbanyak zikirmu. Jadi kalau kita belum bisa khusyuk, jangan berhenti, justru lanjutkan, perbanyak sholat kita, perbanyak zikir kita, lama-lama juga insya Allah sampai. Saya tergelitik beberapa waktu yang lalu ngelihat tulisan di pantat truk. Kan di pantat truk suka lucu-lucu ya Pak ya, tulisannya Pak ya. Jangan deket-deket suka gemeter gitu. Pulang malu nggak pulang rindu. Ini lain nih ya. Lebih baik sholat kemana-mana daripada kemana-mana nggak sholat. Cakep tuh. Lebih baik
Sholat kemana-mana daripada kemana-mana nggak sholat. Apa maksudnya? Lebih baik sholat pikiran masih melayang-layang kemana-mana, itu masih lebih baik daripada kemana-mana nggak sholat. Udah umur 60 tahun jalan-jalan nggak mau sholat, alasannya apa? Nggak bawa sarung. Ya salah sendiri pakai celana pendek tuh. Kemana-mana nggak sholat, bajunya kotor, ya salah sendiri, nggak siap bawa sarung. Ke ibu-ibu bawa mukena, kan sekarang ada mukena yang tipis, yang dilipat kecil bisa itu. Jadi intinya kalau orang nggak sholat, memang nggak niat sholat. Makanya ada rukhsah-rukhsah yang diberikan oleh Allah itu untuk memudahkan kita kalau lagi safar kita. Ada jamak dan ada qasar. Tapi dia ngomong, saya kalau nggak sholat biasa nggak afdol. Justru dia nggak afdol tuh. Kalau lagi safar dari perjalanan, justru pakai itu fasilitas dari Allah. Sholat jamak, udah di jamak, di qasar lagi boleh tuh, jamak qasar. Jamak digabungkan 2 waktu dalam 1 waktu, qasar diringkaskan. Di mana ketemu waktu kerjakan. Lagi perjalanan nih, kesempatannya dapatnya sholat zuhur. Sholat zuhur lanjut sholat asar. Berarti jamak takdim. Ternyata begitu waktu zuhur nggak ada kesempatan istirahat, nggak ada kesempatan untuk sholat. Niatkan tuh dalam hati, sholatnya mau di jamak takhir. Sampailah satu tempat ada kesempatan, sholat kita, sholat zuhur dan sholat asar. Kalau juga pengen lebih cepat lagi, ringkas, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, udah beres. Jangan nggak merasa nggak afdol di jamak dan di qasar, justru itu yang paling afdol. Jadi ibadah itu dimanapun kapanpun jangan nunggu kita khusyuk dulu baru mau ibadah. Kita mau ibadah nunggu dulu nggak repot, kalau anak-anak sudah selesai kuliah, kalau udah pensiun ngaji di Al-Fajar. Ntar kalau nggak sibuk lagi, kapan manusia nggak sibuk, Pak? Nggak ada manusia nggak sibuk. Ya. Yang belum kerja sibuk nyari kerja. Yang udah kerja sibuk kerja. Yang belum kawin sibuk cari istri. Yang sudah punya istri sibuk ngurusin istri. Suruh nambah lagi tuh. Baru dia omongin, memang laki-laki begitu. Zuyyina linnasi hubus syahwati minan nisa. Tapi biasanya kalau yang banyak ngomong nggak jadi, Bu. Yang diam-diam itulah kadang-kadang jadi. Jadi jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah tatarraqab faragul adhyar. Jangan menunggu berhentinya dari kecenderungan akan dunia baru kita ibadah. Kenapa? Memang kita tahu waktu yang kita punya. Kita tidak pernah tahu berapa menit kemudian, berapa jam kemudian, berapa hari kemudian apa akan yang terjadi pada diri kita. Karena kita sering dengar waktu yang kita punya ya sekarang ini. Nanti belum tentu masih dalam genggaman kita. Yang tadi, yang kemarin udah tinggal kenangan saja. Maka waktu yang terbaik yang kita punya saat ini, sekarang, jam ini, hari ini. Makanya Nabi kan mengatakan, atau dalam Al-Quran kita sering temukan kalimat infiru khifafan wasikolan, bersegeralah baik dalam keadaan suka ataupun tidak suka, atau wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannah, bersegera menuju ampunan Tuhanmu dan surganya. Kalau dalam bahasa hadis, badiru bi'amali sholihah, bersegera beramal soleh.
Jadi infiru wasari'u badiru itu kalimat bergegas, segera, jangan telat, jangan sampai ketinggalan, bahkan dengan mertua pun jangan sampai keduluan. Itu bahasa Al-Qur'annya begitu. Jangan sampai telat. Sekali lagi, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi sekian detik, sekian menit kemudian. Kalau nggak segera, takut. Nah, lanjutan dari hadis tadi dari kitab Riyadhus Shalihin itu, badiru bi a'mali sholihah fasatakunu fitana kaqitu'i lailim mudlim. Bersegeralah beramal soleh, jangan sampai datang fitnah seperti serpihan malam. Apa maknanya seperti serpihan malam? Malam itu identik dengan gelap. Malam itu identik dengan keterbatasan. Suka takut malam hari, banyak fitnah. Jangan sampai terjadi, udah banyak halang rintangan, udah banyak hal-hal yang tidak memungkinkan kita untuk ibadah, baru pengen ibadah, telat. Maka badiru bi'amali sholihah. Kenapa kalau kita menunggu-nunggu kecenderungan itu tidak ada? Fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabatil lahu. Yang demikian itu akan memutus rasa muraqabahmu terhadapnya. Orang kalau enggak ibadah hilang rasa bahwa Tuhan itu ada. Orang kalau enggak mau sholat itu enggak merasa Allah mengawasi kita, putus muraqabah kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa muraqabah? Istis'aru abdi nadalallahu ilaihi fil harakatihi wa sakanatihi wa sairil a'mali zahira wal batina. Merasa diri diawasi, diperhatikan, baik dalam diamnya, dalam geraknya, dalam ibadahnya, baik itu batin maupun zahir, itu namanya muraqabah. Lagi diam sendiri, kita merasa diperhatikan Allah, Allah memandang kita. Lagi jalan-jalan, lagi kemana-mana, merasa Allah memperhatikan kita. Lagi sholat, berdirinya kita, rukuknya kita, sujudnya kita diperhatikan sama Allah. Kalau sudah merasa demikian, itu namanya muraqabah. Di mana-mana perasaan kayak dipandang aja. Sama dengan satu ruangan kita, satu gedung. Di mana-mana dipasang CCTV. Maka kita merasa lagi diperhatikan segala gerak-gerik kita. Enggak berani kita macam-macam, Pak. Enggak berani kita ngambil sesuatu di ruangan itu, enggak berani kita bertingkah yang aneh, yang ganjil di ruang itu. Karena apa? Diperhatikan. Begitulah manusia. Kalau ada muraqabah dalam dirinya, insya Allah akan terukur segala tindak tanduknya. Insya Allah tidak akan berlebih-lebih dalam kehidupannya. Karena apa? Merasa diperhatikan, malu kita. Jangankan bermaksiat kita, goflah saja, melakukan perkara-perkara yang tidak berguna, malu. Apalagi bermaksiat. Kira-kira tuh orang kalau mau korupsi, kalau merasa diperhatikan oleh Allah, jadi nggak jadi. Mau tanda tangan, merasa dipandang terus sama Allah. Kenapa orang sampai korupsi 11 triliun, 300 triliun, ada yang 1000 triliun katanya, Pak. Kemarin kejaksaan nangkep 11 triliun aja, dipajangin, nggak cukup ruangannya, Pak. Jadi ruangan itu, ruangan tengah kejaksaan itu nggak cukup untuk memajang duit 11 triliun. Yang dipajangkan cuma 3 triliun, segitu banyaknya. Kira-kira kemakan nggak, Pak?
Kalau orang punya duit 11 triliun kemakan nggak? Nggak kemakan lah Pak. Makan kita berapa sih? Pakaian kita berapa sih? Mau seroyal apapun gitu. Mau jam tangan yang harga 24 miliar tetap aja. Mau emas beli 5 kilo nggak mungkin dipakai semua kan Bu? Tapi nafsu manusia itu, kecenderungan manusia itu yang berlebih karena apa? Merasa dunia segala-galanya. Nggak malu sama Allah. Jangankan malu sama Allah, malu sama makhluk pun tidak. Diberi jabatan malah jadi perampok tuh, Masya Allah. Padahal itu uang sebanyak itu bikin tentram nggak? Enggak Pak. Nggak berani dia taruh di bank. Kemana-mana merasa kayak ada yang berseragam sedikit dikira polisi. Ngelihat security kaget, ya Allah, karena security samar juga pakaiannya sekarang, hampir kayak polisi. Nggak kemakan tapi tetap nanti dihisab, karena sifat harta tuh begitu. Halal kita dapat, halal kita pakainya, dihisab oleh Allah. Dan kalau tidak halal maka akan diazab oleh Allah. Jadi berat. Yang halal saja dihisab, apalagi yang haram diazab. Dipakai enggak tapi tetap dihisab. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Tidak ada nikmat yang tidak dipertanyakan oleh Allah kelak. Bahkan sebutir nasi yang masuk ke perut kita, seteguk air yang kita minum, semuanya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kemana kita? Tuh, kalau muraqabah merasa diawasi oleh Allah, wa'lamu anallaha ya'lamu ma fi anfusikum fa'dhuruh. Ketahuilah bahwa Allah itu Maha tahu apa yang ada dalam diri kita. Semua tahu. Jangankan yang dizahirkan, yang ada dalam kolbu kita, tersembunyi dalam sirul asrar, Allah tahu. Makanya fahdhuru, takutlah kepada Dia, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawasi kita Pak. Nah, itu kalau ada sifat muraqabah dalam dirinya. Bagaimana cara kita biar muraqabah, merasa diawasi, merasa diperhatikan diri kita, merasa terus menerus disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal muraqabatu asbabu. Muraqabah ada berapa asbab, minha diantaranya al-ilmu billahi ta'ala, memiliki pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu zatnya Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tahu sifat-sifat dan asmanya Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha tahu, Allah Maha mengawasi, Allah Maha menghidupkan, Allah Maha mematikan. Itu ilmu tentang Allah. Kalau nggak ada pengetahuan tentang Allah, nggak ada ilmu tentang Allah, susah kita mau bertauhid Pak. Jangan sampai kepada muraqabah, susah. Makanya harus ada pengetahuan. Di mana kita dapatkan yang ngaji? Di sini banyak guru-guru hebat. Di sini banyak ustadz-ustadz hebat. Maka ngaji itu agar kita paham dan agar ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau enggak, kita dunia ini dianggapnya segala-galanya. Makanya Nabi SAW pernah menasihati Abdullah bin Umar, anaknya Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, sambil memegang pundak Abdullah bin Umar. Wahai Ibnu Umar, jadikanlah dunia tempat yang asing bagimu. Jangan tunggu sore hari ketika engkau ada di pagi hari. Jangan tunggu pagi hari ketika engkau ada di sore hari.
Jangan tunggu sakitmu ketika engkau sehat, jangan tunggu matimu ketika engkau hidup. Apa maksud daripada perkataan Rasulullah kepada Ibnu Umar? Anggap dunia ini tempat yang asing. Jadi jangan anggap tempat ini tempat tinggal, dunia ini tempat yang kekal. Tempat ini tempat persinggahan, tempat yang asing yang tidak kita kenal. Karena kalau kita tidak demikian, tersesat. Di tempat asing kita tidak punya panduan, di tempat asing kita tidak pakai map, tersesat Pak. Pakai map aja kalau kita berkendara, disasar-sasarin Pak. Saya pernah mau kondangan, kenapa ke kuburan? Ya, ternyata map keder juga kalau ke kampung-kampung. Tujuan Anda sudah sampai, nggak taunya kuburan. Masya Allah tuh. Begitulah hidup kalau nggak ada panduan, nggak ada map, tersesat. Banyak yang tersesat dengan jabatannya, banyak yang tersesat dengan harta, banyak yang tersesat dengan wanita. Banyak tuh. Udah nggak menjabat masih merasa menjabat. Udah jadi mantan masih presiden-presidenan itu. Tersesat dengan jabatan. Ya. Power syndrome. Seolah-olah dunia segala-galanya, seolah dunia adalah segala tujuan. Tersesat. Maka anggap dunia ini tempat yang asing. Artinya harus hati-hati Pak. Saya ke Mekah itu udah berkali-kali, tapi masih suka nyasar karena Arab asing bagi saya gitu kan. Masuk kemarin waktu Jumroh Aqobah, berangkatnya rombongan. Begitu pulang berdua saja sama istri, karena istri saya agak sakit kakinya, jalannya lambat, jadi gandol terus tuh pejalannya gitu. Karena capek panas sambil digandolin, akhirnya nggak konsen jalan, nyasar Pak. Harusnya terowongan ketiga saya belok kanan, saya lanjut terowongan berikutnya. Padahal satu terowongan ke terowongan lain jaraknya 1,5 kilo. Saya dari tenda saya nggak begitu jauh, cuma 4 kilo Pak. Bolak-balik jadi 8 kilo. Tambah lagi nyasar 1,5 kilo kali 2, 3 kilo. Panasnya lumayan, cuma 50 derajat Celcius. Langsung Pak itu istri saya tepar, hampir-hampir tuh. Udah 4 jam nggak gerak. Diinfus sampai habis 7 botol. Telepon dokter sampai jam 2 malam, telepon dokter, telepon ambulans sampai jam 2 malam nggak dapat. Memang lagi sibuk-sibuknya, lagi banyak-banyaknya orang sakit tuh. Ketika pertama di Mina, karena orang nggak tahu medan. Lempar jumroh itu jauh jaraknya. Tapi istri saya cuma sarapan pop mie, dikira mau pergi ke pasar Pak. Minum kurang, dehidrasi. Ya. Alhamdulillah ditangani di tenda. Berapa jam, 4 jam kemudian bisa siuman, bisa pulang. Alhamdulillah. Kenapa? Nyasar tuh Pak. Itu baru perjalanan ke Mina. Apalagi nanti perjalanan ke akhirat. Makanya jadikan dunia tempat yang asing, jangan sampai nyasar. Kita harus kembali kepada fitrahnya, kembali pada tempat yang sebenarnya. Dulu nenek moyang kita dari surga, nanti kembali ke surga. Kita pun anak keturunannya harus balik ke surga. Itu namanya nggak nyasar. Kalau ada anak Adam yang nggak kembali ke surga, nyasar Pak berarti. Karena kampung halaman kita yang pertama dan akan yang terakhir adalah surga. Jadi mudah-mudahan kita semua nanti kumpul semua di surga. Temu lagi dengan Pak Faid di sana. Istrinya udah 72 di sana. Temu lagi dengan Pak Ustadz Supriyadi, Masya Allah. Saling kunjung kita Pak nanti di surga.
saling sapa, saling cerita tentang dunia, saling cerita dulu apa yang terjadi di dunia. Jadi cerita di sana Pak, nonton Jaipong diceritain di sana Pak. Ya. Makanya sekarang di dunia kita cerita agama, cerita akhirat. Nanti di akhirat kita cerita dunia. Subhanallah. Jadi kalau kita nggak segera buru-buru, jangan menunggu kita tidak ada kecenderungan akan dunia baru ibadah, nanti terputus rasa muraqabah kita kepada Allah. Yang kedua, biar kita muraqabah tadi al-ilmu billahi ta'ala. Yang kedua, kasratu azkar ma'al huzur, banyak-banyak zikir dan kolbunya hadir. Zikir dan hadir kolbunya. Kan banyak orang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hatinya enggak hadir. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah, sambil lipat sajadah, enggak hadir kolbunya. Yang dimaksud hadir itu lisannya berucap, kolbunya minimal memaknai. La ilaha illallah, itu minimal dimaknai tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang terjadi kecuali atas kehendak Allah, adanya semesta ini diadakan oleh Allah, hidup dan mati itu diatur oleh Allah, segala nasib kita semuanya sudah disusun oleh Allah. Itu namanya hadir kalbu kita. Subhanallah, maha suci Allah, aku maha kotor, aku banyak kesalahan, aku banyak keburukan-keburukannya. Alhamdulillah, yang terpuji itu hanya Allah. Aku tiadalah terpuji, aku hina, aku banyak kekurangan, gak pantas dapat pujian, gak pantas dapat kehormatan, karena yang maha terpuji hanya Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar, aku kecil, aku tidak mampu apa-apa, tidak punya apa-apa. Yang besar Allah, yang kuasa Allah. Itu namanya hadir qalbu, hadir kalbunya. Tapi kata Imam Ibnu Athaillah, sebagus-bagusnya zikir agar kita muraqabah, kata Sahal bin Abdul Tustari, zikirnya begini: Allahumma ain, Allahu naziru ilayya, Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allah tuh selalu bersamaku, Allahu naziru ilayya, Allah itu memperhatikan aku, Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Jadi zikir biar kita muraqabah itu diulang-ulang. Kemanapun kita baca itu, mau buka toko baca itu, mau masuk kantor baca itu, mau rapat di yang anggota dewan baca itu. Allahu ma'i, Allahu naziru ilayya, Allahu sahidi. Diulang-ulang tuh sampai meresap, Allah tuh bersamaku, Allah tuh memperhatikan aku, Allah tuh menyaksikan aku. Kalau zikir begitu, kira-kira kita berani nggak mau maksiat Pak? Kayaknya mau lale pun kita malu. Apalagi kita berbuat zolim, berbuat kecurangan, merugikan orang lain. Allah ma'i, Allah bersamaku. Mau nyolong, Allahu naziru ilayya, Allah memperhatikan aku. Mau jahat tuh Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Nggak jadi tuh. Ya. Suatu hari Ibnu Umar melakukan safar tuh, kemudian bertemu dengan seorang gembala. Nak, ini kambing-kambing kamu semuanya yang banyak ini. Bukan, saya hanya penggembala saja Tuan. Boleh nggak aku beli satu gitu?
nanti duitnya buat kamu. Enggak Bu, ini bukan kambing saya Tuan, gitu kan. Tuan kamu tahu nggak jumlah kambing ini semuanya? Nggak pernah tahu, nggak tahu berapa hitungannya. Ya kan nggak tahu tuh Tuan kamu, udah jual saja, kan nggak tahu tuanmu. Nanti kalau ketahuan gimana Tuan? Ya bilang aja dimakan serigala, kan beres. Dah nggak bakal ketahuan. Kemudian anak itu, iya boleh kita berdusta, Tuhan kita nggak tahu, boleh kita berdusta dimakan serigala. Ainallah. Kemudian di mana Allah? Nah, jadi anak gembala, sekelas anak gembala, dites oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, suruh jual kambingnya dan tuannya pasti nggak akan tahu. Kan kalaupun tahu bisa alasan dimakan serigala, tapi dia jawab ainallah. Kemudian di mana Allah? Itu namanya muraqabah tuh penggembala itu, merasa dilihat oleh Allah. Memang tuannya nggak tahu, memang bisa saja dia jual dapat duitnya, untung tuh dia, tapi dia merasa diawasi oleh Allah, merasa disaksikan oleh Allah, merasa Allah membersamai dia dimanapun, nggak berani. Makanya para pejabat anggota dewan kasih wirid ini ya Pak ya, Allah ma'i Allah nadhiru ilayya Allahu syahidi. Izallah para jujur tuh, Masya Allah. Ya, ini kita repot begini kan karena apa? Udah duit boleh ngutang, dikorupsi Pak. Korupsinya ugal-ugalan, kerasa banget Pak. Termasuk hajian tahun ini kerasa banget Pak. Fasilitasnya, kepengurusannya tidak beres. Jadi kemarin itu, sekarang ada setiap tahun ada perubahan memang. Cuma pengurus kita yang kurang cakep. Jadi tahun ini ada perubahan, pengelolaan diserahkan kepada 8 syarikat. Seharusnya itu lebih memudahkan kita karena dikelola oleh 8 syarikat. Cuma petugas kita yang kurang tanggap. Cari alasan tuh, gara-gara 8 syarikat jadi berantakan. Ya Arab gak mau disalahin. Akhirnya diancam kemungkinan tahun berikutnya akan dipotong kuotanya 50%. Nah loh, kalau dipotong 50%, berapa tahun kita nunggu Pak? Sekarang aja nunggu udah 30 tahun. Bisa nggak haji tuh Pak? Ya, karena berantakan. Jadi ada satu kloter, bahkan satu KBH terpisah-pisah Pak, termasuk saya terpisah. Yang lain semuanya di Nisfalah, saya di Sep Amir, jauh jaraknya. Saya cuma dengan istri saya, diserahin 2 lansia aki-aki ini umur 78 tahun. Jadi saya ngasuh 2 lansia sama istri saya, jadi ngasuh 3. Terpisah hotel jauh. Jadi kayak haji mandiri aja saya. Untungnya sudah punya pengalaman, jadi nggak keder. Dan itu banyak. Tapi ada hikmahnya juga, begitu orang pada terpisah begitu, dan banyak juga orang terpisah dari KBH, akhirnya dekat dengan saya. Ada juga haji-haji yang mandiri itu nggak punya pembimbing. Akhirnya ngumpul dengan saya, total 36 orang. Jadi saya jadi ketua rombongan jadinya. 36 orang. Ya ada hikmahnya. Saya bimbing umrohnya, tawafnya, kemana-mana saya bimbing. Ternyata ada hikmahnya Pak. Habis tawaf, habis umroh, pada salaman tuh, ini Ustadz buat jajan. Ada yang kasih 50 real, ada 100 real. Kali 36 Pak, lumayan. Saya bilang tadinya, ya Allah, saya kok terpisah dari yang lain, gimana? Ternyata ada hikmahnya begitu. Saya bawa ke Taif tuh. Taif itu kayak gunung, kayak puncaknya Indonesia. Sejuk daerahnya, banyak buah-buahan. Pada belanja tuh orang-orang. Saya nggak belanja, saya duduk aja di bis. Karena saya udah berapa kali ke sono kan. Ternyata mereka belanja, ingat juga buat saya.
Akhirnya mereka yang belanja bawa 2 tenteng, saya beberapa tenteng tuh, masya Allah, semua ada hikmahnya. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berantakan tuh kemarin. Ya, tim medisnya kurang. Ya. Terus kadang-kadang tuh habis jumroh Aqobah terutama itu, yang saya nyasar tadi, itu di kolong jembatan banyak sekali yang pingsan. Banyak sekali yang, karena apa? Dia tidak tahu situasi kan, tidak mempersiapkan diri, karena nggak ada pembimbing. Banyak yang dalam keadaan ini, dan akhirnya yaitu banyak kejadian-kejadian. Tapi ya alhamdulillah semuanya berjalan baik, dan mudah-mudahan semuanya mabrur mabruh hajinya, amin ya rabbal alamin. Habis waktunya ya, habis ya. Jadi tadi agar kita muraqabah, yang pertama al-ilmu billahi ta'ala, yang kedua kasratul zikri ma'al hudur. Zikirnya diantaranya Allahu ma'i, Allahu naziru ilayya, Allahu syahidi. Yang terakhir muhasabah. Ini tahun baru bagusnya muhasabah, meneliti diri, mengkaji diri. Umur udah 60 tahun buat apa aja nih? Umur udah dekat ke kuburan, banyak amalnya apa banyak goflahnya, banyak taatnya apa banyak maksiatnya. Muhasabah, hasibu anfusakum ba'da antu hasab. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab nanti. Maka kita hisab diri kita untuk memperbaiki diri kita. Maka hijrah kita ambil spiritnya, bukan hijrah secara fisik, tapi hijrah kolbu kita, hijrah pribadi kita, hijrah amalan-amalan kita menjadi lebih baik. Karena kata Rasulullah SAW, al-muhajir man hajaro ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang mencegah dirinya dari larangan-larangan Allah, itu hijrah namanya. Dan sekali lagi saya ingatkan, ini Tasu'a yang sudah niat puasa cakep, tapi untuk besok jangan sampai nggak puasa, karena puasa sehari